Jadi guys, gini guys, aku di sini cuma mau bikin klarifikasi, konfirmasi dari aku. Ini buat yang tahu-tahu aku aja sih. Sebelumnya aku juga udah dengan teman-teman aku tuh udah aku sampaikan apa yang ada, cuman kayaknya sampai sekarang masih banyak ada rumor-rumor yang beredar, pertanyaan-pertanyaan dari tempat kerjaku dulu. Jadi aku tuh kerja di salah satu perusahaan retail nasional. Hampir di setiap kota itu ada. Bukan setiap kota kayak ya, setiap provinsi deh kayaknya ini. Nah, jadi aku berhenti kerja karena alasan utama adalah ketika orang tua aku sakit, aku udah izin gak masuk dan dibilang oke, tapi nyatanya besoknya aku dibuang ke tempat lain. Uh, aku menolak itu, aku lebih milih mundur. Aku menghargai apa yang udah perjanjian kerja yang udah aku tanda tangan. Jadi karena aku menolak, aku milih mundur. Mungkin orang bilang sombong, milih-milih kerjaan, bodoh amat. Aku tipe orang yang kalau aku nggak suka, aku nggak mau, aku nggak bisa. Jadi aku mundur. Terus dapat, ya inilah omongan orang tua sakit tuh nggak penting. Ini dilakukan oleh personalianya di bagian HRD itu ya, yang bagian nerima karyawan gitulah. Dan puji Tuhan akhirnya terjadi sama dia sakit, masuk ke rumah sakit 1 bulan. Di situ aku merasa bersyukur. Aku jahat, ya terserah. Yang penting aku puas. Akhirnya Tuhan membalas. Terus mulailah habis dari situ, dia pun ngirimin kayak santet-santet apalah gitu. Orang rumah nggak percaya awalnya, tapi akhirnya mulai percaya karena ngerasa aneh-aneh apalah gitu. Udah pergi ke beberapa orang, cuman katanya udah nggak ada apalah segala macam, tapi tetap masih ada. Dan dikasih tahu ciri-ciri orangnya kayak gini-gini. Oh iya bener orangnya, karena ciri-ciri orang itu di tempatku itu cuman satu, dia itu. Yang lain ciri-cirinya nggak kayak gitu. Terus ternyata mereka ini, beberapa orang ini udah sekongkolan nih, ngumpulin, nyari celah kesalahan aku, dikumpulin. Kan bos aku nggak senang sama aku ya, karena aku suka menentang kebijakan dia yang nggak masuk akal. Jadi bos udah nggak seneng, bos si atasan udah nggak seneng, makin dikomporin nih. Nah makanya terjadilah itu. Dan aku sampai saat ini, sampai ya dalam waktu dekat ini, mohon maaf, aku tidak ada niatan untuk memaafkan kalian. Sering sih masih ketemu di jalan, sering, tapi aku nggak mau negor, mereka negor aku biasa aja, bodoh amat dibilang jahat. Terus alasan lainnya tuh karena ya beda perlakuan, ya wajar lah ya, cuman agak aneh aja. Aku orangnya nggak bisa nahan lapar, aku pasti akan sering makan walaupun aku cuma ngemil apalah segala macem. Ya ngemilnya di sini tuh ya gimana ya, aku makan nasi sama sih, mereka juga makan nasi. Jadi masuk kantor jam 8 nih misal, mereka datang sebelum jam 8 tapi makan dulu. Abis datang absen, taruh tas, ngidupin komputer, keluar jajan, balik jam 8 makan, ujung-ujungnya mulai kerja normal jam 9. Gak masalah. Penampilan pakai biasa aja, nggak ada seragam memang, cuman masih normal lah baju. Dulu ada peraturan nggak boleh pakai kaos. Oke, kita ikutin. Terus akhirnya ganti atasan pada pakai kaos. Oke, aku ikutin, aku kena marah. Terus aku kalau ke ruangan atasan aku nggak pakai sendal ya. Kalau mau ke toilet istirahat, ya aku pakai sendal. Terus temenku ada yang mau sholat, dia pakai sendal juga, dimarahin. Tapi yang mereka ini enggak. Bahkan mereka masuk ke kantornya si branch manager, kepala cabangnya, pakai sendal jepit, nggak masalah, biasa aja. Itu aku fotoin, aku kumpulin.
Terus mereka makan pun aku fotoin, aku kumpulin, ada kok masih sampai sekarang. Terus aku ini bukan tipe orang yang bisa bangun pagi. I'm not a morning person. Jadi aku datang itu sekitar nyampe kantor itu 8:30. Tapi aku nggak makan ya, makan cuman ya 1-2 gorengan. Itu pun sambilan kerja kok. Dan waktu kerja aku, jam kerja aku itu udah over banget dari batas waktu yang ditentukan. Jadi misal jam kerja sampai jam 5, tapi aku tuh bisa sampai jam 7, jam 8, bahkan sampai jam 10 malam pun aku pernah. Tapi dari situ semua aku nggak pernah minta imbalan. Boleh ditanya, apa aku minta kenaikan gaji, apa aku minta uang lembur, aku minta kompensasi pembayaran apa, nggak ada. Malah ketika keuangan kas lagi kosong, aku bantu kok, walaupun diganti, tapi ya agak lama lah, bisa semingguan, paling cepat 3 hari baru diganti. Itu pun nanti udah dapat duit ditarik lagi, dipinjam duit lagi. Oke, namanya juga bagian finance. Oke, reimbursement. Oke, aku talangin dulu. Padahal seharusnya bukan kewajiban aku dong, aku nalangin pakai duit aku. Nggak ada duit ya bodo amat. Tapi ya sudah, oke, it's okay. Kerjaan nggak selesai, it's okay, aku kerjakan, nggak dibayar lembur, nggak apa-apa. Sampai malam pun nggak apa-apa. Karena aku sadar kerjaan aku banyak aku selesaikan. Karena kalau aku nggak selesaikan, besok udah ada kerjaan rutin lain, ataupun ditambah kerjaan yang dadakan, urgent, udah numpuk lagi, makin nggak selesai dong. Aku cuma minta satu keringanan di waktu aku pagi masuk. Kamu mau nyuruh aku overtime, it's okay. Gak dibayar, it's okay. Boleh cek absen aku, silakan. Dan ngecek slip gaji aku sama mereka, silahkan kalau pada nggak percaya. Terus mau dibilang salah sendiri, kenapa kerjanya nggak selesai, kerjanya lambat. Gini loh, kalau aku cuman kerja yang sesuai job desk aku, mungkin itu bisa selesai. Buat kalian yang kerja di kantoran, kalian tahu kan kerja kantoran itu gimana. Kadang yang bukan harusnya punya kita pun kadang si atasan manggil kita juga kan. Nah di case ini apa aku menolak? Enggak. Malah mantan atasanku yang sebelumnya, yang sebelum ini tuh pernah bilang kok, kamu tuh gak pernah nolak kerjaan ya, pokoknya disuruh iya aja, gak ada kata enggak. Ya aku gimana ya, bukan cari muka ya, cuman aku tuh pengen aku punya lebih banyak pengalaman, jadi aku tahu oh kalau ini tuh kayak gini. Aku tuh cuman mau itu aja, nggak bukan nyari muka. Oke, gitu aja, disuruh ini oke. Oh, kadang aku bilang, memang aku kadang suka tanya, ini gimana, dikasih tahu kamu gini aja gini, oh ya udah aku kerjakan, it's okay. Itulah yang aku bilang tadi, karena aku cuman pengen tahu gimana, aku tuh pengen punya pengalaman yang lebih. Aku pengen tahu oh kalau kayak kerjaan ini tuh kayak gini. Terus kalau maka dari itu kalian mau nyuruh aku apa aja aku kerjakan selagi masuk akal. Tapi ketika aku butuh waktu tambahan buat aku, kayak orang tua aku sakit atau apalah kayak gitu, nah aku ngerasa kalian itu harus bantu aku juga. Nah kalau kalian nggak bisa kayak gitu, aku juga nggak bisa kerja kayak gitu. Maka dari itu belakangan ini aku mulai, belakang sebelum aku berhenti kerja ya, aku udah mulai ngerasa. Maka dari itu tuh aku udah nggak mau pulang malam lagi. Selesai nggak selesai bodo amat, udah kayak gitu. Si bosnya mau marah, dibilang pokoknya saya kasih kamu waktu sekian ya. Oh ya udah, aku kejarin yang dia minta, yang kerjaan lain aku tinggalkan. Aku udah nggak mau kayak gitu lagi. Terus yang ya
yang bikin aku nyerah akhirnya resign tuh salah satunya karena si atasan ini orang titipan. Kalian tahu sendiri lah kalau orang dalam, orang titipan tuh kayak gimana. Aku males. Aku tuh tipe orang yang seneng nyari keributan, tapi aku males memperpanjang. Kalau mau ribut ya sebenarnya ayo aja, cuman males aku tuh. Kayak sebenarnya pengen balas dendam, pengen ngata-ngatain, pengen berkata kasar tuh pengen, tapi aku takut nanti Tuhan marah sama aku. Kayak nanti aku tuh dibales lagi sama Tuhan. Jadi aku tuh cuman ya udahlah, cuman bisa Tuhan tolong aku, udah gitu aja. Terus yang bikin males lagi tuh, aku di situ tuh ruangan aku kayak aku digusur ibaratnya. Jadi aku tuh kan kerjanya ketemu klien tiap hari. Aku tuh dikasih ruangan di depan, dekat resepsionis, ya depan-depanan, samping-sampingan sama resepsionis lah, masih di lobi gitu. Jadi biar aku tuh gampang kalau urusan sama orang. Plus ditambah lagi aku tuh di bagian kas keuangan, reimbursement dan lain-lain. Jadi ya kan wajar kalau ada ruangan khusus ya yang kayak gitu. Jadi sama si atasan yang ini, dia bilangnya ruangan ini akan dijadikan gudang dan aku disuruh pindah dalam. Itu hal yang gak masuk akal, karena ternyata gak ada dari pusat omongan kayak gitu. Setelah aku cek dan di cabang-cabang lain gak ada kok katanya. Justru malah kita harus kayak gitu punya ruangan. Kan repot kalau mau ketemu orang tapi kita di dalam, sedangkan orang luar kan gak boleh masuk ke dalam kantor kita kan. Akhirnya aku tuh tipe orang yang pengen cepet, gak mau repot, pengen praktis. Jadi aku lebih sering di depan daripada aku bolak-balik. Misal aku udah ketemu sama si A, aku balik, terus tiba-tiba aku ditelepon resepsionis, ada yang mau ketemu nih, ketemu lagi, aku masuk lagi, ada yang ketemu lagi, kan repot. Alhasil aku tuh kerjanya lebih banyak di depan. Jadi aku sering duduk di samping resepsionis. Di situ aku sambil kerja, sambil ngobrol juga. Terus dibilangnya aku mengganggu. Oke, di dalam aku nggak ngobrol karena nanti dibilang mengganggu. Malah dibilangnya aku nggak mau temenan, nggak mau kerja sama. Salah lagi, ngobrol salah, nggak ngobrol salah. Padahal kalau ada hubungan kerjaan pun masih kok, masih aku ngobrol ngomong masih ada, tapi ya cuma sebatas kerjaan. Jadi mau ngobrol salah, nggak ngobrol salah, pokoknya udah serba salah aja di situ. Apapun itu jadi salah. Terus karena aku handle berkas-berkas juga, jadi semua berkas tuh ada di aku. Dari yang berhubungan sama aku ataupun gak berhubungan sama aku itu aku yang handle. Jadi nanti setiap berapa tahun akan ada pemusnahan dan itu aku yang handle. Karena berkas kita itu kan banyak. Orang kantoran pasti tahu lah berkas-berkas itu banyak. Tipe kantor aku ini juga bukan yang tipe paperless ya. Padahal dari pusat udah nyuruh paperless, tapi masih enggak aja. Masih pakai paper juga. Banyak banget, dan di dalam itu ruangan yang baru itu enggak ada tempat buat naruh. Buat kalian yang kerja kantoran pasti tahu. Itu tipe yang meja itu berderet, sambung menyambung, sebaris, belakangnya sebaris gitu. Kalau aku taruh semua berkas-berkas itu tumpuk-tumpuk di belakang aku atau di depan aku, yang otomatis belakang aku ada orang, depan aku ada orang mau lewat, gimana mereka mau lewat kalau aku taruh situ semua? Jadi berkas itu masih aku kembalikan ke depan di tempat ruanganku ada,
Terus di tempat yang kosong itu ada juga aku taruh situ. Otomatis kalau aku mau apa-apa ngambil dokumen atau apa, aku masih bolak-balik ke depan juga. Jadi aktivitas aku tuh 95%, 98% tuh di depan semua. Dibilang aku nggak menghargai dia. Dikasih tempat tapi aku nggak mau pakai. Aku mau pakai gimana? Berkas aku di situ semua. Klien aku di depan semua nungguin. Sumpah aku cuman pengen bilang dia itu orang bisa kerja di situ karena titipan, bukan karena punya otak. Itu aja sih. Jadi ya begitulah. Yang bikin aku nggak senang sama dia itu mikirnya nggak panjang. Jadi kalau ada apa gitu aku bilang ini nggak bisa kayak gini, ini. Terus nanti efeknya pasti ada yang komplain, ini kenapa begini gini, karena dia suka ngerubah peraturan. Padahal dia orang baru, orang datengan, bukan warga lokal sini. Jadi aku tuh nganggepnya aku udah lama, bukan aku mau nganggep aku senior. Aku udah lama di sini, selama ini bertahun-tahun, belasan tahun aku yang ngejalanin, aku yang ngehandle, aku yang kenal sama orang-orang, aku yang tahu orang ini gimana, orang ini gimana. Tapi semua diubah sama dia. Terus dia bilang, kalau nanti ada yang komplain, nanti saya yang maju. Oke. Tiba-tiba ada yang komplain. Kok begini ya sekarang, ini. Kok ini jadi lama ya kayak gini prosesnya ini. Aku sampaikanlah ke dia, Pak, nih orangnya kan beneran komplain kan, orangnya udah datang tuh, ini. Terus dia bilang, oh ya udah ikutin aja apa maunya. Akhirnya aku yang ngalah, jadi seolah-olah aku yang ngerubah peraturan setelah ngomong dengan atasan. Kan itu rasanya pengen gue tembak tuh kepalanya. Mulai dari situ aku mulai nggak mau nurutin dia. Kalau udah nggak masuk akal aku nggak mau nurutin. Jadi ya disitulah dia makin nggak suka sama aku karena aku suka membangkang. Ya bodoh amat. Aku mah kayak yang aku bilang tadi. Kayak yang aku bilang tadi sih, kalau aku nggak suka, aku nggak bisa. Aku nggak mau itu. Dan sempat berjalan kan, sekian tahun di bawah pimpinan dia aman-aman aja. Nggak ada yang komplain apapun. Cuma ya emang keadaannya dari yang lingkungan sekitar. Jadi ya aku memutuskan, udahlah aku aja yang pergi. Walaupun pendapatan aku jadi menurun, gak stabil, gak apa-apa. Yang penting aku enjoy, aku mengerjakan apa yang aku suka sekarang. Walaupun hasilnya gak seberapa. Toh aku kerja belasan tahun juga di situ gak seberapa, gak. Masih gitu-gitu aja job class. Gaji juga masih UMR, belasan tahun gaji UMR. Lu pikir aja. Jadi pesan aku buat kalian yang di luar sana, sedekat-dekatnya kamu sama orang, gak perlu kamu cerita semuanya. Kita gak pernah tahu apa yang ada di dalam hati seorang. Apa yang terjadi di belakang, bisa jadi di depan baik, di belakang kita diperlakukan buruk. Dan sebagus-bagusnya kamu bekerja, akan ada saatnya kamu dibuang.